Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita ketemu kembali dalam kajian rasionalitas Qurani bersama Bapak Haji Iswan Muhammad Isa. Yang mana pada kajian kali ini kita akan membahas dengan tema Inzal, Tanzil, dan mitos Adam dari surga yang di luar bumi. Pada tema 30 mengenai makna terjemahan bahasa, kita menemukan banyak kerancuan arti atau makna sehingga dapat menimbulkan kesalahan dalam berbagai hal. Salah satunya adalah makna inzal dan tanzil yang berasal dari kata dasar nazala yang kita terjemahkan menjadi menurunkan atau diturunkan. Demikian juga terhadap proses manusia Adam yang kita pahami telah diturunkan juga oleh Allah dari suatu tempat yang disebut lagi-lagi melalui terjemahan sebagai surga. Terjemahan ini menyebabkan kita meyakini bahwa Adam berasal dari surga yang ada di langit yang akan kita diami nanti, yang tempatnya di luar bumi, bukan dari bumi yang kita tinggal ini. Apa yang dapat kita maknai dari konsep inzal dan tanzil serta perbedaan di antara keduanya, Pak Iswan? Terima kasih, Pak Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kadang-kadang kemarin kan kita udah bahas terjemahan tuh, Pak Jul ya. Nah, kadang-kadang terjemahan ini kan jadi masalah gitu. Nah, kita kadang-kadang meyakini sesuatu, tapi sebenarnya itu berasal dari terjemahan-terjemahan gitu. Nah, dalam konteks ini mungkin kita akan membahas kata nazala. Nazala itu yang sering digunakan di dalam Al-Quran. Nah, itu juga kita terjemahkan sebagai apa? Turun, diturunkan gitu. Nah, penggunaan kata nazala ini yang dalam bentuk katanya bisa inzal atau maknanya bisa inzal atau tanzil ini pertama mungkin kita lihat dari tanzil dulu. Nah, kata tanzil ini dia bermakna adanya suatu proses pemindahan objek. Jadi ada objek, pemindahan objek di luar kesadaran manusia. Nah, sedangkan kata inzal itu adalah proses pemindahan wujud material. Nah, pemindahan wujud material di luar kesadaran manusia dari wilayah yang tidak diketahui, nah, dipindahkan ke wilayah yang diketahui. Tapi yang maksudnya dalam konteks di wilayah yang diketahui oleh wilayah kesadaran manusia. Jadi ada apa tadi? Ada objek, ada wujud material. Maksud wujud material ini sesuatu dalam pikiran kita juga kan kemarin udah kita bahas nih. Nah, ini namanya apa? Wujud material. Jadi ada dua pemindahan tadi. Ada pemindahan objek, ada pemindahan wujud material. Nah, misalnya kalau kita lihat di Al-Hadid 25. Di Al-Hadid 25 ini Allah berfirman wa anzalnal hadid fihi ba'sun syadid wa fa'ulin nas. Nah, di sini dikatakan Allah menurunkan besi. Allah menurunkan besi dan kami turunkan besi yang di dalamnya ada kekuatan-kekuatan yang hebat. Nah, dan ada juga dia manfaat bagi manusia. Jadi di sini Allah menggunakan kata nazala ini, Allah menurunkan besi. Nah, artinya kalau kita lihat tadi ayat ini menjelaskan bahwa berarti besi ini bukan asalnya dari bumi ini gitu. Jadi dia dari meteor, dari segala macam yang menabrak bumi, sehingga di bumi ini terdapatlah
besi gitu. Nah, jadi inzal dan tanzil ini dia dapat artinya dapat bersamaan atau berurutan dia turunnya gitu. Nah, dia turunnya. Nah, kalau hanya yang dimaksudkan inzal saja, nah itu berarti dia hanya mencakup, hanya mengetahui saja. Nah, kalau dia dua hal, nah dia ini bisa bersamaan, bisa barangnya ada wujud turun, nah bisa juga ada pengetahuan terhadap objek ataupun wujud yang diturunkan itu gitu. Bisa diberikan contoh dalam dunia nyata agar lebih mudah dipahami makna dalam dua kata ini. Nah, misalnya gini, atau ginilah, kan sekarang kita lagi diskusi nih. Nah, kalau kita kalau diskusi ini misalnya kita kita lakukan secara live. Nah, secara live di tempat kita di Pontianak. Nah, jadi ada misalnya teman kita ingin menyaksikan live kita gitu. Nah, kita yang maksudin kita wujud yang ada ini kan, pengen disaksikan oleh teman secara langsung. Nah, agar dia bisa menyaksikan secara langsung, tentu apa yang kita sekarang ini kan kita pancarkan. Nah, kita pancarkan. Nah, kita pancarkan ke seluruhnya termasuklah teman yang pengen lihat di Jakarta tadi gitu. Nah, tapi kegiatan untuk menyaksikan ini supaya gambar kita ini bisa dilihat. Nah, disinilah artinya kita harus melakukan kegiatan seperti yang saya maksudkan tadi, kegiatan adanya proses inzal dan tanzil. Bagaimana proses itu berlangsung, Pak Son? Ya kayak ini dipancarkan tadi kan. Nah, pertama siaran siaran yang kita diskusikan ini kan kita ada nih. Nah, kita ada dan benar-benar terjadi kan sekarang ini. Nah, ini harus dipancarkan, direkam dengan alat-alat lah ya kan, rekaman itu dipancarkan dengan melalui media misalnya kan, melalui media. Nah, terus melalui sinyal-sinyal, melalui gelombang-gelombang. Nah, agar wilayah Jakarta menerima juga gitu. Nah, proses melalui sinyal-sinyal yang terpancar dari Pontianak ke Jakarta inilah dia yang disebut tanzil. Sinyal yang memancarkan itu gitu. Nah, karena pekerjaan ini kan di luar kesadaran, dia di luar kesadaran manusia kan. Nah, untuk dia diterima oleh teman di Jakarta, dia kan harus punya perangkat nih, harus punya TV dengan antena segala. Nah, proses masuknya di dalam TV dan diubah menjadi gambar. Nah, inilah namanya proses inzal. Jadi kan bisa dipahami. Ada kita. Nah, kita dipancarkan di Jakarta. Di Jakarta dia menggunakan TV itu, alat di dalam TV itu diproses sehingga dia muncul gambar, sehingga dia di Jakarta bisa melihat, bisa tahu dengan apa yang terjadi di sini. Kan bisa juga melalui siaran tunda. Nah, kalau tunda beda lagi. Sama juga kan tadi udah direkam nih. Tapi dia belum artinya belum disiarkan. Nah, ini dikirim belakangan. Bisa juga disiarkan atau dikirim belakangan nih. Siaran tunda dikirim belakang, misalnya kalau zaman dulu kita, sekarang misalnya kita kirim pakai pakai visi yang kecil-kecil pakai USB kan, USB atau VCD player atau itu kan. Nah, kita kirimkan ke teman kita di Jakarta. Nah, teman kita di Jakarta ini dia kan harus punya VCD. Kalau tadi dia hanya TV saja, dia harus ada punya VCD lagi.
dia punya PCD PCD untuk player. ya PCD player supaya apa? Supaya bisa diubah menjadi suara dan gambar tapi melalui PCD tadi, Iya. tapi bukan melalui yang contoh yang pertama yang gelombang tadi. Nah, ini yang apa? Yang dapat yang dapat kita ubah. Nah, jadi ada dua kegiatan tadi kan? Ada dua kegiatan. Nah, proses melalui sinyal, proses melalui sinyal yang terpancar dari mana tadi? Dari Pontianak ke Jakarta, ya. Inilah yang kita pahami sebagai tanzil. Nah, sedangkan proses masuknya ke dalam TV atau VCD player sehingga diubah dia menjadi gambar. Nah, inilah yang namanya proses inzal. Nah, ini yang harus kita pahami makna tanzil dan inzal ini. Bagaimana pemindahan objek yang lebih detail? Misalnya bentuk istana Kesultanan Kadriah Pontianak akan dipindahkan ke Taman Mini misalnya. Nah, tadi kan kegiatan yang ini nih terjadi ya. Sekarang bagaimana yang lebih detail? Misalnya kita pengen memindahkan istana Kadriah yang ada di Pontianak, ingin pindahkan ke Taman Mini gitu. Nah, Taman Mini. Nah, ini kan tidak mungkin istananya diangkat dibawa ke sana. Nah, istananya ini dibuat dalam bentuk apalah sekarang skate atau skala lah. Nah, skala-skala dengan perbandingan dan segala macam ilmu, tapi itu sudah yang bisa dipahami oleh arsitek, atau oleh teknik-teknik bangunan. Nah, ini dijadikan dulu nih. Dijadikan dulu di dalam, artinya udah selesai nih, dijadikan dulu. Nah, sket ini kemudian dikirim ke mana? Ke Jakarta gitu. Ya kan? Nah, pemindahan objek istana di dalam sket inilah kan tadi, ya kan? Pemindahan objek istana di dalam sket ini agar bisa dipahami. Nah, inilah yang disebut dengan inzal. Nah, terus sedangkan pengirimannya melalui media yang sampai di Jakarta sehingga si arsiteknya tadi bisa membangun, bisa mengetahui bentuk-bentuknya itu. Nah, ini yang disebut tanzil itu. Nah, tapi ini yang tapi harus diingat, baik inzal maupun tanzil yang tadi kita bahas contoh pertama dan contoh kedua, ini eksistensi primordialnya sudah ada. Maksudnya eksistensi primordialnya itu tadi kita diskusi memang benar-benar ada gitu. Nah, begitu juga bangunan Istana Kadriah benar-benar ada. Jadi eksistensi primordial ini harus mendahului inzal dan tanzil ini gitu. Nah, ini yang makna daripada inzal dan tanzil. Jadi dari contoh tadi ada dua keadaan yang dapat kita pahami. Pertama, keadaan pada contoh pertama tentang diskusi. Proses tanzil sedang atau sudah berlangsung secara sempurna sebelum proses inzal. Kedua, keadaan pada contoh pemindahan objek istana, maka proses inzalnya berlangsung secara sempurna dalam bentuk sketsa arsitektur sebelum proses tanzil. Bagaimana dengan manusia Adam? Sampai hari ini masih banyak kita meyakini ia diturunkan ke bumi dari tempat yang letaknya tak diketahui, yang kita bayangkan sebagai surga di alam sana, lalu turunkan ke bumi. Nah, pertama kita bahas dulu yang tadi Pak Jul tanyakan tadi Dua proses keadaan. Ada dua proses keadaan nih kan. Nah, sekarang tadi kan kita bayangkan tadi tuh yang pertama, barang ini kan udah beres dulu nih. Nah, yang kita diskusi tadi. Ini udah beres, tinggal dipindahkan gitu. Pindahkan dipancarkan ke Jakarta atau dipindahkan gitu. Nah, dipindahkan. Jadi ini bekerjanya bukan dengan pemikiran-pemikiran lagi gitu. Dia sudah istilahnya sudah
pengirimannya nih dia sudah jadi gitu, dia sudah jadi. Nah, yang kedua tadi istana tadi, nah, ini pengirimannya memang sketnya sudah ada, tapi dia belum jadi, harus dibangun. Istilahnya ginilah. Kalau yang pertama dia tak perlu mikir lagi, barang tuh langsung langsung di ininya. Nah, yang kedua tadi itu dia harus berpikir karena apa? Karena sket bangunan tadi dimasukkan dalam bentuk, masuk dalam pikirannya, baru dibuatnya bangunan-bangunan itu gitu. Nah, ini yang kita yang perlu kita pahami gitu. Nah, tadi saya katakan bahwa eksisten baik peristiwa tanzil maupun inzal, wujud primordialnya sudah ada. Nah, contoh yang ayat pertama tadi, surat Al-Hadid, kan ada wujud primordialnya. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua dalam bentuk wujud material yang lain. Nah, di sini misalnya di surah Al-A'raf ayat 26. Di situ Allah mengatakan, ya bani Adam, qad anzalna alaikum libas. Hai bani Adam, kami turunkan kepada kamu itu pakaian yuwarisu sawatikum warisan, untuk menutupi aurat-aurat kamu dan juga untuk dijadikan perhiasan. Nah, ini Allah menurunkan pakaian walibasul taqwa, pakaian takwa itu zalika khair, itulah yang lebih baik. Jadi Allah menurunkan pakaian kepada kamu untuk menutup aurat kamu dan untuk perhiasan. Tapi pakaian takwa itu yang lebih baik. Nah, ini yang dikatakan Allah, zalika min ayatillahi la'allahum yaskurun. Nah, itulah tanda-tanda Allah agar kamu ingat, agar kamu paham gitu. Nah, sini kan tidak bisa kita bayangkan, ini kan kita tidak bisa membayangkan nih. Allah mengatakan Allah menurunkan pakaian. Apakah Allah menurunkan kain? Apakah Allah menurunkan baju dari langit diberinya manusia? Nah, ini guna kita memahami inzal dan tanzil ini. Jadi ayat ini tidak bisa kita anggap Allah menurunkan baju gamis. Walaupun Allah mengatakan aku menurunkan pakaian atau menurunkan kain sebagai penutup aurat. Nah, tapi yang dimaksud di sini konsep pakaian yang sudah ada di dalam abstraksi Allah itulah yang diberikannya kepada manusia, yang dikirimkannya kepada manusia. Dengan pemahaman itu manusia memikirkannya bagaimana mewujudkan pakaian itu. Nah, jadi bentuknya ya terserah manusia itu sendiri. Tapi yang diperintahkan Allah ini pokoknya dia yang diberikan Allah di dalam abstraksinya, dia menutup aurat, gitu kan? Nah, jadi perkembangan pakaian disesuaikanlah dengan perkembangan sosiokultural di mana manusia berpikir tentang pakaian itu. Makanya di Arab pakai baju lain, di Amerika pakai baju lain, di Jepang pakai baju lain, kita pakai baju lain. Nah, ini kan ayat ini tidak bisa kita membayangkan Allah menurunkan baju teluk belanga. Di sini kan ayatnya jelas nih, Allah menurunkan pakaian. Masa Allah menurunkan baju teluk belanga, menurunkan baju gamis, menurunkan baju seragam kantor. Ini padahal di ayat itu Allah, kalau arti harfiahnya Allah menurunkan pakaian gitu. Nah, ini yang dimaksudkan tadi. Jadi pemahaman inzal ini, bahwa inzal atau tanzil ini barangnya dari luar bumi, ke datang ke bumi gitu. Nah, pertanyaan yang tadi dalam Adam, hubungannya manusia Adam tadi, kalau gitu benarkah Adam diturunkan dari mana? Dari luar bumi, dari surga, tempat yang tak diketahui, ke
ke sini gitu. Nah, kalau ini kan kita lihat kalau tadi kan segala sesuatu yang dari luar bumi ini kan Allah menggunakan kata nazala kan, nazala. Nah, kalau kita lihat dalam kasus Adam ini Allah tidak pernah menggunakan kata nazala. Allah kan menggunakan kata habata. Nah, habata ini bermakna pindahnya objek atau subjek dari suatu tempat di bumi ini kepada tempat yang lain. Nah, itu namanya habata. Oh, bisa juga burung turun katanya. Ya kan? Pesawat turun. Nah, itu kan pakai habata dia turun. Iya, tapi kan datangnya tetap dari bumi. Ya kan? Bukan dari luar, bukan dari langit. Nah, pesawat turun di Pontianak kan tetap dari dataran bumi di Jakarta gitu. Nah, disinilah Allah menggunakan kata habata. Nah, ini dapat kita lihat misalnya di surah Al-Baqarah 38. Ketika Adam di tanda kutip diusir dari surga, nah dikatakan di situ wa qul nahbitu minha jami'an. Turunlah kamu sekalian tuh semuanya, dari sana. Nah, dari surga. Kita terjemahkan dari surga gitu. Iya kan? Tapi di sini Allah menggunakan habata, ihbitu. Nah, jadi Adam bukan dari luar bumi atau surga yang kita bayangkan selama ini. Karena pada kasus Adam ini Allah menegaskan dia menggunakan kata habata, bukan kata nazala. Nah, itu yang dapat kita pahami. Jadi sejak awal Adam ini tumbuh berkembang dari air, dari nab yang satu, dari bashar. Jadi ini semua peristiwa itu terjadi di bumi ini. Jadi tidak ada satu kesalahan besar kita mengatakan Adam berada di luar bumi, dia dilemparkan ke bumi atau disebarkan kemana tuh, ke India atau kemana baru bertemu. Nah, ini mitos-mitos yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara Qur'ani. Adakah bukti lain yang menguatkan argumen penggunaan kata habata ini berdasarkan rasionalitas Qur'ani, Pak? Nah, kalau kita lihat kata habata ini kan tadi kita katakan habata ini kan dari dataran bumi ke bumi. Nah, ini kita lihat juga misalnya di dalam peristiwa Nuh alaihissalam ketika air sudah kering, Nuh Allah mengatakan kepada Nuh, qila ya Nuh ihbit bisalamin minna. Jadi turunlah kamu dengan selamat. Artinya Nuh turun dari kapal ke darat. Berarti kan dari dataran bumi. Artinya bukan Nuh terjun dari surga atau dari luar angkasa. Nah, ini kalau kita lihat di surah An-Nuh ayat 48. Nah, itu penggunaannya. Misalnya ada lagi penggunaannya kita lihat di Al-Baqarah 61. Surah Al-Baqarah 61 itu Allah kan Nabi Musa kan tinggal dia membawa umatnya itu bukit yang di dekat Mesir itu Sinai, gurun Sinai itu di sana kumpul dia selalu dirongrong oleh umatnya. Suruh minta makanan lah, minta inilah sama Allah kan. Nah, dia pengen makan enak-enak. Terus apa kata Musa kepada umatnya? Musa katakan ihbitu misran. Pergilah kau ke kota sana katanya. Pergilah kamu ke Mesir sana. Pergi kamu ke sana. Fa inna lakum ma sa'altum. Nah, kalau di sana kau pasti dapat apa yang kau inginkan, makanan yang kau mau. Nah, ini yang ini yang dikatakan Musa kepada umatnya. Jadi Musa mengatakan itu menggunakan kata ihbit juga. Jadi ihbit. Jadi dari ayat-ayat yang kita gunakan ini jelas Adam bukan diturunkan dari surga yang ada di luar bumi. Ini bahkan kita udah bahas surga itu sendiri belum jadi kan. Nah, tapi Adam adalah makhluk yang berproses dari air menjadi bashar sehingga bentuknya sempurna, semuanya ada di
bumi ini. Nah, masalah jannah, kenapa jannah itu surga? Jannah kan udah kita bahas. Iya, banyak. Bisa artinya hutan, bisa taman, bisa. Nah, ini yang apa? Yang perlu kita pahami dari kata apa? Nazala dan habata. Nah, akibat kurangnya pemahaman inilah sampai hari ini kita tetap mempertahankan mitos yang terbesar selama abad ini. Bukan selama abad ini, selama berabad-abad inilah mitos yang terbesar di mana kita meyakini sepanjang sejarah pemikiran agama hingga hari ini bahwa Adam dilemparkan dari surga yang ada di luar bumi, diturunkan ke bumi, dia terpisah kemudian bertemu. Nah, inilah yang mungkin Pak Jul tidak setuju. Nah, dari dulu kita kan udah begini Pak Iswan katanya kan. Ya silakan saja tidak setuju, cuma saya minta argumen Al-Qur'annya mana. Nah, jangan tidak setuju tapi tidak mengemukakan. Nah, kalau pokoknya udah kacau. Nah, inilah yang perlu dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini dapat dimengerti. Demikian para pemirsa dari dirahmati Allah. Kajian kita kali ini dapat kita akhiri. Sebelum itu beberapa hal dapat saya sampaikan kesimpulan. Proses inzal dan tanzil adalah proses pengiriman informasi dan pemindahan objek maupun wujud material ke dalam kesadaran manusia. Proses ini berasal dari tempat yang tidak diketahui yang berada di luar planet bumi. Adam tidak mengalami proses inzal dan tanzil, tapi berproses sejak awal di planet bumi, bukan dari surga yang ada di luar bumi. Mempercayai dan meyakini Adam berasal dari surga di luar bumi adalah mitos yang tidak sesuai dengan rasionalitas Qur'ani. Demikian kajian ini dapat kita akhiri. Sampai ketemu pada kajian mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.